Film diawali, memperkenalkan kita dengan Luca. Ia adalah seorang ketua mafia brutal, yang sangat hobi menyiksa para wanita, sebelum akhirnya akan ia habisi. Bahkan, Luca sengaja merekam aksi brutalnya tersebut, untuk koleksi pribadinya. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang ketua FBI, yang diketahui bernama Jimmy. Saat ini Jimmy, sedang melakukan pertemuan, dengan seorang agen elit khusus, yang diketahui bernama Jack Alexander. Jack biasa disewa oleh FBI, untuk meringkus para bandit, yang sudah tidak bisa lagi, ditangani oleh pihak berwajib. Jack cukup disegani, oleh kalangan penegak hukum. Dikarenakan sepak terjang Jack, yang tidak pernah sekalipun, gagal dalam meringkus targetnya. Kali ini, FBI kembali memberi Jack, sebuah misi yang cukup sulit. Yaitu meringkus seorang buronan bos kartel, yang diketahui bernama Fabio. Diketahui kalau Fabio, telah mengganti identitas aslinya, dan sekarang, menetap di luar negeri. Jack yang memang sedang nganggur, tanpa berpikir dua kali, langsung setuju mengemban misi ini. Kali ini Jack, tidak sendirian dalam beraksi. Ia dibantu oleh partnernya, yang diketahui bernama Tony. Ternyata Tony, telah berhasil melacak keberadaan Fabio, yang ternyata, sekarang berada di Italia. Tanpa membuang waktu lagi, Jack dan Tony, langsung terbang ke negara tersebut. Singkat cerita, Jack dan Tony, sudah berada di depan markas persembunyian Fabio. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua langsung beraksi, membantai para anak buah Fabio, satu persatu. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil membuat posisi Fabio terpojok. Di sini Fabio berusaha menyogok Jack dengan seluruh hartanya. Asalkan Jack tidak menghabisinya. Akan tetapi, Jack yang seorang agen elit khusus profesional, jelas menolak tawaran tersebut. Sehingga tanpa ragu lagi, Jack langsung menghabisi Fabio. Family business. Setelah misi selesai, Jack dan Tony langsung membakar mobil dan senjata yang mereka gunakan guna menghilangkan jejak bukti. Setelah itu, mereka berdua kembali ke penginapan sembari menunggu helikopter penjemputan. Kemudian, Jack menelpon Jimmy melapor terkait misi yang telah berhasil diselesaikan. Jimmy memberitahu Jack perihal helikopter penjemputan yang akan tiba sedikit terlambat karena terhambat sedikit masalah teknis. Sembari menunggu helikopter datang, John dan Tony minum dulu di sebuah bar terdekat. Di tengah asik mengobrol, Tony pun menyadari ada seorang wanita cantik yang sedari tadi menatapnya. Menyadari ada kesempatan emas, Tony lantas mendekati wanita itu, dan langsung mengeluarkan rayuan mautnya. From that point on, this was no longer about... What's your name? I'm Angie. Berpindah ke Luca, yang bersiap akan kembali beraksi, yaitu menyiksa seorang korban. Namun korban Luca kali ini, berhasil melarikan diri, dan langsung dikejar, oleh para anak buah Luca. Ternyata markas yang digunakan Luca untuk membantai para korbannya terhubung ke sebuah klub malam. Luca sengaja membuka bisnis klub malam ini untuk memudahkan dirinya dalam menggaet para kaum hawa untuk dijadikan sebagai mangsa. Korban Luca yang bernama Lucy ini berlari ke bar terdekat untuk meminta pertolongan. Jack yang kebetulan ada di sana, menyaksikan Susie sedang diburu oleh para anak buah Luca. Melihat seorang wanita sedang akan dianiaya, tentu Jack tidak akan tinggal diam saja, hingga inilah yang ia perbuat, dengan dibantu oleh Tony.
Setelah itu, Lucy meminta untuk ikut bersama Jack. Karena Lucy khawatir, para anak buah Luka akan kembali menangkapnya. Karena tidak tega, akhirnya Jack membawa Lucy ke penginapan. Yeah, not like that. Setibanya di penginapan, Tony lantas bertanya kepada Jack, kenapa Lucy tidak dibawa ke kantor polisi saja. Mengingat sebentar lagi, Jack dan Tony harus sudah berada di Amerika untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Menanggapi itu, Jack pun mengatakan kepada Tony, ia akan meminta tolong kepada seorang temannya untuk membantu Lucy. Yeah, we better know. Every month. Setelah selesai menelpon temannya, Jack langsung bertanya kepada Lucy terkait apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Lucy pun menceritakannya dari awal. Ternyata Lucy dan adiknya adalah dua orang gadis penghibur yang malam itu disewa oleh dua anak buah Luka yang mengaku sebagai pengusaha kaya. Kemudian, Lucy dan adiknya dibawa ke sebuah klub malam dan dicekoki minuman keras sampai tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Lucy telah mendapati dirinya sudah berada di sebuah markas milik seorang ketua mafia psycho, yaitu Luka. Kemudian, Luka dengan begitu tega menghabisi adik Lucy. Sedangkan Lucy sendiri berhasil melarikan diri sembari membawa kamera Luka yang berisi rekaman video di saat Luka membantai para korbannya, termasuk adik Lucy. Itulah alasan Luka menugaskan para anak buahnya untuk menangkap Lucy dan mendapatkan kembali kamera tersebut agar kejahatan Luka tidak terbongkar. Okay. You have to pay. No, is that... Mendengar hal itu, Jack pun membatalkan niatnya untuk kembali ke Amerika. Jack memutuskan akan membantai Luka untuk membalaskan dendam Lucy atas kematian adiknya tersebut. Tony yang juga merasa iba kepada Lucy juga akan ikut membantu Jack dalam membantai Luka dan gengnya. Karena memang sudah menjadi tugas Jack dan Tony membantai bandit brutal seperti Luka. Meskipun misi mereka kali ini tidak mendapatkan bayaran sepersen pun. I can show you where I hid it. Berpindah ke Luka, yang melakukan pertemuan dengan seorang ketua polisi korup yang diketahui bernama David. Luka yang seorang ketua mafia, memiliki banyak koneksi dengan aparat hukum yang korup, seperti polisi dan FBI. Itulah alasan yang membuat Luka menjadi begitu sangat kebal akan hukum. David memberitahu Luka kalau dirinya sudah menyelidiki latar belakang dua orang yang menyelamatkan Lucy, yaitu Jack dan Tony, dua orang agen elit khusus yang biasa bekerja untuk FBI. Team for the Afghani job. So 3 more men Afghani jobs. Mendengar hal itu, Tony langsung menghubungi si ketua FBI, yaitu Jimmy. Yang mana ternyata, Jimmy juga seorang aparat korup yang menjadi antek-antek Luka. Luka mengancam akan menghabisi keluarga Jimmy apabila kedua anak buahnya, yaitu John dan Tony, tidak segera menyerahkan Lucy berikut dengan kamera itu kepada Luka. Yeah, but if you ain't belongs to me. Rescuing a woman. Jimmy yang takut dengan Luka, ia pun langsung menghubungi Jack. Jimmy mendesak Jack agar segera menyerahkan Lucy ke kantor polisi Italia. Jimmy beralasan, tugas menangkap bandit Italia bukanlah urusan FBI, apalagi urusan agen elit khusus Amerika, seperti Jack dan Tony. Akan tetapi, Jack menolak perintah dari Jimmy. Karena Jack sudah berjanji akan terus melindungi Lucy dan membantai si ketua mafia brutal, yaitu Luka. I'm a friend of John's. Singkat cerita, teman Jack yang bernama Frank datang menemui Jack. Diketahui kalau Frank mantan seorang detektif swasta. Kemudian, Jack menugaskan Frank dan Tony untuk mencari tahu latar belakang Luka, berikut dengan alamat markasnya. Let's rock and roll. Restart. Berpindah ke Jimmy, yang langsung memberitahu Luka alamat penginapan Jack dan Tony. Mengetahui itu, Luka langsung menugaskan para anak buahnya untuk kembali menangkap Lucy, sekaligus menghabisi Jack dan Tony. Berpindah ke Jack, yang pamit kepada Lucy untuk membeli makanan di luar. Karena Lucy pasti tengah kelaparan, karena disandra oleh Luka selama hampir 24 jam. Sementara itu, Tony dan Frank mendatangi klub malam Luka, guna mencari tahu alamat markas bos mafia tersebut. Namun sayangnya,
klub malam tersebut sudah tutup. You won? Gadis yang ditemui oleh Tony di bar tadi, memberitahu kalau para anak buah Luka, yang dihajar oleh Jack dan Tony tadi, telah dibawa ke rumah sakit. Jack yang baru pulang, menyadari kalau para anak buah Luka, telah menyusup ke dalam penginapannya, untuk menculik kembali Lucy. Tentu Jack tidak akan tinggal diam begitu saja, sehingga baku tembak sengit, tidak dapat lagi dihindari. Namun dengan cukup mudah, Jack berhasil membantai mereka semua. Di keesokan paginya, Luka kembali menugaskan para anak buahnya yang lain, untuk menangkap Lucy, sekaligus menghabisi Jack. Singkat cerita, para anak buah Luka, tiba di penginapan Jack, dan mereka langsung menyusup secara mengendap. Tanpa mereka sadari, Jack dan Lucy, sudah berada di luar, dan tengah melakukan pemantauan. Setelah mereka semua masuk ke dalam penginapan, inilah yang pada akhirnya terjadi. Ternyata sebelumnya, Jack sudah memasang sebuah alat peledak di dalam penginapan tersebut. Setelah itu, Lucy lantas membawa Jack menuju ke klub malam milik Luka, di mana kamera itu ia sembunyikan. Berpindah ke Tony dan Frank, yang sedang membuntuti para anak buah Luka yang baru keluar dari rumah sakit, sehingga mengarahkan mereka berdua menuju ke sebuah tempat. Kemudian, Tony masuk ke dalam tempat tersebut, dan langsung menghajar para anak buah Luka. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Tony langsung menginterogasi seorang anak buah terkait alamat markas Luka. Karena takut dihabisi, si anak buah langsung memberitahu Tony terkait latar belakang Luka, berikut dengan alamat markasnya. Setelah mengantongi info tersebut, Tony langsung memberitahu Jack terkait latar belakang Luka, yang seorang mafia brutal. Luka juga memiliki koneksi kuat dengan para petinggi kepolisian, termasuk dengan si ketua FBI, yaitu Jimmy. Setelah mengetahui akan hal tersebut, Jack lantas mengajak Tony bertemu di tempat penyimpanan kamera tersebut. Berpindah ke Jimmy, yang melakukan pertemuan dengan David, yaitu si polisi korup. David menugaskan Jimmy, atas perintah langsung dari Luka, untuk menghabisi Jack dan Tony, sekaligus menculik Maya. David berjanji, akan membayar sisa uang imbalannya, apabila Jimmy berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Singkat cerita, Jack dan Lucy tiba di klub malam milik Luka. Seorang anak buah Luka, yang melihat kedatangan Jack dan Lucy, ia pun langsung melaporkannya kepada sang ketua mafia tersebut. Singkat waktu, Jack dan juga Lucy berhasil menemukan kamera milik Luka, yang berisi rekaman video semua aksi brutal Luka. Tak lama berselang, Frank dan Tony juga telah tiba di klub malam tersebut. Pada saat yang bersamaan, para anak buah Luka juga telah tiba. Sehingga baku hantam sengit tidak bisa lagi dihindari. Namun malangnya, Frank harus tewas dalam pertempuran ini. Kemudian, Jack segera membawa Lucy pergi dari klub malam tersebut. Sedangkan Tony sendiri masih terlibat perduelan dengan para anak buah Luka yang masih tersisa. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Tony segera menyusul Jack dan Lucy. Namun sialnya, Tony malah ditabrak oleh para anak buah Luka yang baru saja sampai. Sehingga pada akhirnya, Tony berhasil mereka tangkap dan dibawa ke markas Luka. Kemudian, Tony pun mulai disiksa. Jimmy yang berada di sana, lantas merekam kejadian itu, dan langsung mengirimkannya kepada Jack. Jimmy mengancam, akan segera menghabisi Tony, apabila Jack tidak segera menyerahkan Lucy, berikut dengan kamera tersebut. Mendengar itu, Jack langsung mendatangi markas Luka, bersama dengan Lucy. Setibanya di belakang markas, Jack lantas menyuruh Lucy untuk menunggu di dalam mobil.
Setibanya di dalam markas, Jack langsung membrutal, membantai para anak buah Luka, satu persatu. Pada saat yang bersamaan, Tony melakukan perlawanan, sehingga pada akhirnya, berhasil melepaskan diri. Seorang anak buah Luka, berusaha menghabisi Lucy. Akan tetapi, Lucy lah yang lebih dulu, berhasil membalikan keadaan. Di balik itu, Tony berduel dengan Jimmy. Pada akhirnya Tony berhasil menghabisi Jimmy dan si polisi korup. Sementara itu, Jack langsung menghubungi Luka lewat ponsel anak buahnya. Jack mengatakan, seluruh anak buah Luka telah tewas mereka bantai. Jack lantas mengajak Luka bertemu dengannya secara langsung, apabila Luka menginginkan kamera tersebut. Mendengar itu, Luka pun menyetujuinya, sembari memberitahu alamat di mana mereka berdua akan bertemu. Kemudian, Jack memberi Lucy sejumlah uang dan menyuruhnya pindah keluar kota untuk memulai kehidupan yang baru. Namun Lucy menolak, karena ternyata ia sudah jatuh cinta kepada Jack dan ingin terus berada di samping Jack. I'll be right back. Singkat cerita, Jack bertemu langsung dengan Luka tanpa membawa apapun. Karena kedatangan Jack bukanlah untuk menyerahkan kamera tersebut, tetapi untuk menghabisi Luka. Luka yang murka langsung menugaskan kedua bodyguard-nya untuk menghabisi Jack. Pada saat yang bersamaan, Tony pun datang. Sehingga duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong pun terjadi. Setelah berhasil menghabisi lawannya, sekarang Jack harus beradu tembakan dengan Luka. Sementara itu, Tony juga berhasil menghabisi lawannya. Karena kehabisan peluru, dengan terpaksa, Luka harus berduel dengan Jack. Namun hanya dengan durasi singkat, Jack mampu membantai si bos mafia brutal tersebut. Di akhir film, terlihat Jack dan Lucy pada akhirnya menikah. Kemudian, film pun selesai.